Ya gue jarang banget untuk komen tentang berita-berita di TikTok ya, tapi ini benar-benar menarik perhatian gue mengenai si Tiko tadi. Gue nggak akan bahas mana yang benar, mana pihak yang benar, tapi gue akan bahas dengan tarot apa yang dibawa Tiko ini merupakan karma baik atau karma buruk gitu. Dan bagaimanakah keadaan dia ke depannya, kita akan lihat di sini ya. Oke, ada Knight of Cups. Gue ngeliat nih si Tiko ini ya, orangnya tuh persisten gitu. Dia tuh orangnya yang konsisten sama apa yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya di sini orangnya kalem, aku lihat. Ini tuh elemen air, dimana orangnya tuh dingin, kalem, dan berpikiran jernih. Ini nggak semua tindakannya itu berdasarkan dengan emosi ya, gitu, yang meledak-ledak. Dia cenderung itu kalem. Ada Page of Wands di sini. Ini tuh gue lihat ya, si Tiko ini tuh semesta tuh kayak suka sama dia gitu loh, gue lihat. Karena apa? Karena gue ngeliat ada suatu kebaikan yang dia bawa gitu, suatu kemurnian hati dia yang gue lihat ya, dan semesta tuh suka sama dia. Makanya gue ngeliat kejadian ini itu tuh merupakan bantuan dari Tuhan melalui semesta, melalui orang-orang tetangganya dia gitu, melalui orang-orang yang saat ini terlibat juga gitu untuk dia, supaya dia tidak merasa sendiri gitu. Dan gue lihat di sini ya, dari di Temperance. Kalian tahu kan kasus Tiko sama Ibu Erni yang tinggal di rumah mewah, tidak ada air, tidak ada listrik, dan sempat viral juga kemarin. Sekarang si Tiko ini udah dipanggil diwawancara di mana-mana, dan perlu kalian ketahui kalau misalnya dia itu ditinggal ayahnya waktu itu masih kecil banget, umur 6 tahun, umur 5 tahunan. Sekarang cucu dari bapaknya dia itu mau nuntut dia gara-gara katanya menjelek-jelekan nama kakeknya. Kalian bayangin ya, si Tiko ini udah hidup 11 tahun di rumah itu tanpa listrik, tanpa air, dan dia itu merawat ibunya seorang diri. Sekarang dia difitnah macam-macam. Kayak dia itu bukan anak kandung, terus abis itu juga dia menjelek-jelekan kakeknya, yang dimana gue baca kalau misalnya dia tuh ngomong cuman kayak, setahu saya ayah saya pergi gitu doang. Dan itu wajar banget karena dia mengetahui hal itu waktu dia umur 5 tahun atau 6 tahun. Dia nggak tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana. Tiba-tiba keluarga dari si bapak ini kucuk-kucuk pengen melaporkan dan marah-marah. Gue liat tuh podcastnya. Dan kalau misalnya kita ngomong nih tentang masalah Ibu Erni sama bapaknya Tiko, itu kan menurut gue adalah permasalahan ibu sama bapaknya. Tiko yang masih kecil saat itu dia nggak tahu apa-apa, dan dia itu nggak bisa minta untuk dilahirkan dari ibunya itu siapa. Lagi pula ya, menurut gue si Ibu Erni ini sejahat apapun dia tuh sudah menanggung karmanya gitu loh. Kalian bayangin aja dia sampai kena mental. Orang yang kena mental itu kan berarti depresinya luar biasa. Dan Tiko di sini posisinya dia tuh nggak bisa disalahin sama sekali karena dia bener-bener nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dan waktu gue denger dia ngomong juga biasa aja, dia tuh kayak nggak ada menjelekkan sama sekali. Dia cuma berbicara apa yang dia ketahui tentang ayahnya. Ini keluarganya luar biasa sih menurut gue. Tiba-tiba datang ke permukaan setelah sekian tahun gak ngebantuin apa-apa, tiba-tiba pengen memenjarakan si Tiko. Gak punya hati sih kata gue. Tiko itu dia anak yang baik, dia anak yang soleh. Semoga jadi inspirasi buat anak-anak yang lain yang banyak mengikuti kebaikan kesolehannya dia gitu ya. Dia sekarang disayang di mana-mana, orang semua pada sayang sama dia, bukan karena apa, tapi dia emang ikhlas untuk merawat ibunya. Memang keadaannya begitu, dia tidak melihat masa-masa lalunya, dia nggak tahu, pokoknya dia nggak tahu. Yang tahu sekarang dia orang-orang pada sayang sama dia. Salut buat Nak Tiko, mudah-mudahan anak ibu, cucu ibu juga sama seperti dia, jadi anak yang soleh dan soleha begitu ya. Keluarga ayah Tiko ngamuk, ancam, tuntut, dan bahas rumah mewah tempat tinggal Ibu Eni. Setelah kisah Tiko merawat ibunya, Ibu Eni selama 12 tahun tanpa air bersih dan listrik viral, keluarga besar ayahnya merasa keberatan dengan kabar yang beredar. Menurut keluarga Tiko dan Ibu Eni tidak pernah ditinggalkan Herman Muji Susanto sebagai kepala rumah tangga, sebab Herman pergi karena diusir dan sudah bercerai. Keluarga Herman pun tak segan menuntut Tiko dan para kreator konten yang menayangkan wawancaranya jika tidak sesuai fakta. Kalau misal dia ada lagi wawancara dengan TV kah atau YouTube atau apa, kita atau kami akan menuntut dia dan menuntut juga yang berani menayangkan hal itu, kata cucu dari ayah Tiko yang tidak mau diekspos identitasnya. Keluarga menilai cerita Tiko tentang kehidupannya justru mencemarkan nama baik Herman yang sudah meninggal sejak 2015 lalu.
Jika Tiko tidak berhenti dan masih membuat statement terkait ini, kami akan menuntut dia karena membuat nama ayah kami tercemar. Beliau Herman Muji Susanto sudah meninggal kok masih dicemarkan nama baiknya, katanya. Sementara itu, keluarga Herman juga tidak tahu perihal status rumah tempat tinggalnya bersama Ibu Eni. Kalau rumah juga nggak tahu saya mbak, itu belum jelas ke depannya. Kita nggak bisa ngomong, takut salah ngomong, ujar anak pertama ayah Tiko dari istri pertama. Mereka berencana akan mencari tahu perihal status rumah tinggal Tiko dan Ibu Eni itu ke depannya. Saat ini mereka minta Tiko agar tidak memberikan cerita yang tidak sesuai faktanya di media apapun. Kalau untuk rumah mungkin nanti kita mencari tahu lagi kan ke depannya. Intinya sekarang ini tolong kalau si Tiko memberi statement di media, jangan terlalu membesar-besarkan hal yang tidak sesuai faktanya, ujar cucu Herman. Tim YouTuber Irfan Jayani merinding saat bersihkan rumah Tiko dan Bu Eni. Sejumlah YouTuber bergotong royong membersihkan rumah Ibu Eni dan Tiko di kawasan Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya diberitakan Ibu Eni dan Tiko tinggal di sebuah rumah megah tetapi terbengkalai dan tidak terawat. YouTuber Irfan Jayani sempat ajak Tiko jadi konten kreator tapi ditolak. Kisah tentang Ibu Eni dan anaknya Tiko yang tinggal dalam rumah mewah terbengkalai di kawasan Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Tiko muncul di TV dan di kanal YouTube. Kisah Tiko dan ibunya pertama kali diunggah di kanal YouTube Bang Breu TV. Video tersebut sudah 3 juta kali ditonton dan disukai 36.000 pengguna. Irfan Jayani atau yang dikenal dengan Bang Breu TV menuturkan sempat menawari Tiko menjadi konten kreator. Namun kata dia, Tiko menolak tawaran tersebut. Saya sudah berkali-kali bahkan sebelum berita ini viral, saya sudah menyarankan untuk menjadi seorang konten kreator. Bahkan saya mau belikan dia kamera, tapi memang dari dianya sendiri tidak ingin menjadi seorang konten kreator, kata Irfan kepada wartawan. Lebih lanjut, Irfan menyebutkan berdasarkan pengakuan Tiko menolak karena Tiko disebut ingin mencari pekerjaan yang lebih tenang. Sudah ada ajakan jadi konten kreator, bahkan sampai terakhir 2 hari yang lalu masih menolak. Dia hanya ingin kerja yang tenang, ujarnya. Irfan mengenal Tiko sebagai sosok yang baik. Ia mengaku selama mengenal Tiko tak pernah mendengar Tiko mengeluh tentang keadaannya. Sopan, ramah, dan gak neko-neko, sejauh ini gak pernah mengeluh sama sekali, pungkasnya. Sementara itu, pantauan Detikcom di rumah Tiko di Komplek PLN Klender, Jalan Paron nomor 48 Jakarta Timur, masih banyak warga yang berdatangan untuk melihat rumah itu.